Halo, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi bersama Hanjing Ho Dayak. Ini personal reading, gak resonate untuk semua orang. Tapi kalau readingan ini ada yang cocok sama kalian, itu energi kalian ketarik diri dengan ini. Bisa kalian ambil yang positifnya. Mungkin itu pesan dari semesta buat kalian ya say. Seperti biasa, sebelum Jingo mulai dengan ini, Jingo mau ngasih kalian terapi-terapi tentang kesembuhan, luka batin, guna-guna santai jalan, tentang menarik energi positif pasangan, tentang menarik energi positif yang lainnya ya, tentang membuka aura, untuk lebih healing, untuk lebih melembutkan hati, untuk lebih bisa menerima keadaan ya, dan lebih untuk bersyukur, lebih bisa lebih peka gitu ya. Dan juga untuk menghilangkan energi negatif dalam diri kita, ego atau energi negatif dalam diri pasangan atau siapapun itu yang kalian pikirkan atau yang kalian terapiin ya, seperti itu ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kalian ya. Kita berdoa apapun yang kamu pertanyakan, apapun yang kamu inginkan, kamu mintalah sama Sang Pencipta ya. Kita doa melalui terapi ini ya, supaya kusuk ya. Jadi satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu supaya kusuk doa kamu ya. Oke, yuk kita doa yuk. Amin ya. Yang sakit disembuhkan ya, yang lupa diingatkan, yang jatuh dibangkitkan, yang miskin diperkaya, yang ego diturunkan egonya, dilembutkan hatinya. Dan apapun itu yang pasangan kalian sedang berpisah ya, semoga dikembalikan lagi ya say. Aduh, ada yang mati satu. Nggak apa-apa. Terapi ini untuk membantu kalian healing ya. Terapinya penting banget, meskipun ini personal reading, nggak harus untuk semua orang. Dan kalau dengan ini ada cocok sama kamu, artinya itu pesan buat kamu. Dan video ini Jingo sengaja bikin nggak ada expirednya, nggak ada batas tanggalnya. Kapanpun kamu nonton video ini, kalau energinya itu ketarik, berarti pesan itu buat kamu saat itu juga, dan video ini buat kamu saat itu juga. Oke. Dan kalau nggak cocok, jangan cocok-cocokin ya saya, karena ini personal reading. Dan energinya orang itu kan bisa, mungkin kamu sudah ngalamin atau belum, makanya kalau nggak cocok jangan cocok-cocokin ya say. Oke. Kita iman yang positif aja ya. Dan yang paling penting itu terapinya, ikutin aja terapinya setiap hari ya. Di sini mau kamu sehari ikut terapi berapa kali, setiap kali nonton video ya di Jingo di sini, itu berlaku saat itu buat kamu ya, gitu loh. Oke. Apapun itu kita iman yang positif ya. Amin. Bentar, saya minum dulu ya. Si Bebek lagi sibuk ngurusin terapi, bungkusin lagi packing. Pakai 10. Ya, tidak pakai 10, itu gede banget. Udah dapat tas kan itu kan? Dapat bonus whitening shop, dapat bonus tambahan lagi ya. Udah. Bonus tahun baru sampai Januari. Tasnya juga udah. Oke. Ya. Bagaimana caranya supaya dia itu takluk
sama kamu dan meminta balikan lagi gitu. Gimana sih caranya? Di sini Jingho tarik energinya ya saya. Sebetulnya gampang banget caranya itu ya. Kalian untuk lebih healing, cintai diri kamu. Kalau kamu pengen menarik energi positif pasangan kamu, atau pengen pasangan kamu tuh berubah lebih baik ke kamu, untuk mencintai kamu, bisa lebih nurut gitu ya sama kamu harus mencintai diri kamu harus memikirkan diri kamu harus balance terhadap diri kamu. Jangan sampai kamu mencintai seseorang tapi kamu lupa diri kamu ya. Itu caranya menarik energi positif, itu namanya pelet energi positif. Nah, karena kamu belum bisa melakukan itu sendiri, makanya Jingho bantu melalui terapi. Dengan pelet energi positif juga bisa ya, menarik energi positif ya secara keseluruhan atau secara perseorangan. Jadi pada dasarnya setiap orang itu bisa menarik energi positif semuanya gitu loh, semua tergantung dari kamu. Jadi kamu pengen gimana sih caranya untuk supaya dia takluk sama kamu, nurut sama kamu ya kan, mencintai kamu, menerima kamu apa adanya atau minta balikan lagi sama kamu. Caranya itu kamu healing, lepaskan energi negatif dalam diri kamu. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan masa lalu atau di kemarin karma buruk, karma baik ya kan. Nah, kamu harus membenahi, healing, membenahi diri kamu. Oh iya ya kenapa ini terjadi dalam hubungan aku anggap ini semua bayar karmaku di masa lalu atau di masa kemarin, karena kemarin aku juga bukan orang yang baik, bukan orang yang sempurna. Aku juga nggak lepas dari kesalahan seperti itu. Jadi aku harus bersyukur dengan cara aku melepaskan energi negatif, yaitu dengan cara mencintai diri, tidak membiarkan hati merasa terluka, kecewa, sakit hati, cemas, dendam dan cemburu ya gitu intinya, dan curiga, intinya ketakutan juga itu dilepasin dan nggak biarin hati kamu tuh terluka oleh sesuatu hal itu. Maka energi positif itu bakal ketarik sama kamu, dan dia tanpa kamu sadarin ya, dengan kamu proses healing, kamu mencari kesibukan yang positif ya, bisa kamu bekerja atau bisa kamu entah melakukan aktivitas yang lain lah ya, supaya kamu nggak fokus ke arah itu tadi gitu loh. Ketika kamu healing, jangan fokus ke arah tujuan kamu, supaya kamu nggak terbeban ya. Kamu pengen healing, melepas energi negatif itu ya, kamu cari kesibukan yang lain, entah kamu bisa senang-senang sama temen atau bisa menyibukkan diri tentang karir kamu, fokus mencintai diri kamu, intinya seperti itu, baru akan ketarik seperti itu. Dan jangan berharap ya ya di situ. Nah, di sini Jingho tarik energinya lagi ya. Oke. Ya, di sini ada 3 wajik, king wajik, 7 love merah, 4 love merah, 6 love merah, as love hitam, 4 wajik, jack wajik, 10 love hitam, dan 8 love hitam. Gimana sih caranya supaya dia takut sama kamu dan dia kembali meminta balikan sama kamu? Kelihatan ya say? Soalnya Jingho nggak ngelihat apa namanya, nggak ngelihat kameranya. Ini silau ya, silau men. Oke ya, kelihatan nggak silau yang sana ya, kelihatan lah ya. Oke, gimana sih caranya? Ya, di sini ada 3 wajik ya, dan king wajik, 7 love merah, 4 love merah, 6 love merah, dan as love hitam.
4 wajik, cek wajik, 10 love hitam, dan 8 love hitam. Di sini bagaimana caranya supaya dia takluk? Ya kamu jangan ada cinta segitiga. Bagaimana kamu bisa menaklukkan seseorang itu ketika sementara kamu masih belum bisa healing dari orang di masa lalu, mungkin masih kamu menyimpan luka di masa lalu, ya kan? Kamu menyimpan seseorang, ini bisa orang baru, bisa orang lama, bisa orang ininya di dalam hati kamu. Selain seseorang yang kamu tanyakan ini, selain seseorang yang kamu tuju ini ya, kamu pengen dia takluk sama kamu, tapi kamu ada menyimpan seseorang di dalam hati kamu selain dia. Bagaimana? Nggak bisa, maka semua itu ya sia-sia gitu. Ada orang ketiga ya, atau bisa jadi di sini kamu sebenarnya di sini ada keberuntungan ya, ada keberuntungan ya, ada impian. Kamu punya impian ingin bersama dia takut sama kamu, mencintai kamu ya kan. Tapi sementara kamu di sini aja disuruh healing loh energi, tapi kamu belum healing. Mungkin healing kamu on off. Buktinya di sini kamu masih ada menyimpan luka, sakit hati, kecewa ya dalam diri kamu. Mungkin kamu sudah bahagia mungkin ya sama orang baru atau orang selain pasangan kamu. Tapi dalam hati kamu itu masih menyimpan sesuatu luka, luka yang susah banget yang kamu sembuhin gitu loh. Gitu, seperti itu di sini. Kecewa seperti itu di situ. Ya. Jadi seperti itu. Baru dia akan takluk ke kamu kalau kamu mau melepaskan energi negatif. Bagaimana dia mau takluk sementara kamu aja nggak bisa menaklukkan hati kamu sendiri, membahagiakan hati kamu sendiri? Gimana orang di depan kamu bisa takluk sama kamu? Itu energi nggak bisa ditoleransi seperti itu ya. Dan perlahan kamu harus sabar, lembutkan hati kamu, healing, move on, supaya kamu punya impian bagus ya di sini bersama ingin bersama dia, ingin dia takluk sama kamu, ingin dia minta kamu, intinya seperti itu ya. Ini pasangan kamu karirnya ini entah sudah terjadi atau belum. Karirnya pasangan kamu ini ya lumayan bagus ya di sini ya. Dan juga di sini pasangan kamu ada orang ketiga, ada orang lain selain kamu juga. Nah, gimana supaya dia minta balikan sama kamu? Di sini kamu lakukan perubahan yang positif, karena saat ini kamu sedang mengalami perubahan yang menyakitkan mungkin dalam hubungan kamu ya dalam satu hubungan kamu ini ada perubahan yang menyakitkan, mungkin karena ada orang ketiga, ada orang lain gitu. Dan atau mungkin bisa jadi kamu saat ini sudah sama orang lain ya, sehingga ini akan memicu dalam karir kamu, sehingga kamu pekerjaan kamu mungkin kamu fokus ke arah karir kamu ya kan. Ya, tapi kamu masih belum bisa healing, maka semua itu seperti akan sia-sia. Kamu merasa, kadang-kadang kamu merasa aduh kok gini amat ya gitu, aku harus gimana sih, kok gini amat sih gitu. Nah, sehingga dan juga di sini kalau kamu pengen dia balikan sama kamu ya, kamu jangan memainkan energi kamu. Kamu mungkin saat ini sudah terjadi atau belum, kamu sedang berjalan sama orang baru atau perkenalan atau teman atau intinya lawan jenis kamu ya, ini ya seperti itu. Ini kan cuma gambar ya, karena ini kan yang personal kan perempuan, jadi memang ini gambar cowok ya. Kalau kamu nonton cewek ya ini bisa cowok, kalau nonton cowok ini bisa cewek ya. Tapi kan ini personalnya perempuan ya, jadi ini gambarnya tetap cowok ya. Jadi gimana supaya dia minta balikan ya, kamu harus healing, melepaskan energi negatif, perubahan di dalam hubungan. Kamu suruh move on ya, healing, lepaskan energi negatif. Jangan biarin hati kamu terluka seperti ini. Kamu saat ini sudah bahagia mungkin ya, misalkan contoh nih, saat ini kamu itu sedang berpisah sama pasangan kamu, dan sedangkan kamu tuh pengen pasangan kamu tuh takluk sama kamu, dan kamu pengen pasangan kamu tuh kembali sama kamu. Bagaimana caranya sementara kamu aja masih belum bisa menaklukkan hati kamu, perasaan kamu sendiri? Kamu harus balance. Coba di sini secara hitungan kuno, di sini kamu harus yakin. Mungkin kamu terlalu banyak pilihan atau kamu bimbang, bisa jadi seperti itu, bingung. Bisa jadi kamu banyak pilihan, atau bisa jadi banyak pilihan itu bukan berarti banyak pilihan pasangan ya. Pilihan aku harus bagaimana ya, begini ya gitu. Aku pengen begini tapi kok begitu. Nah, kamu banyak kebimbangan seperti itu. Nah, pasangan kamu ini bener-bener orangnya berubah-ubah kan ya. Ya, bukan berubah-ubah ya, dibilang seperti apa? Di sini naik turun gitu loh ya. 8 ini tentang perubahan. Dan jadi pasangan kamu ini pengen banget
cepet banget berubah juga bisa, dan pasangan kamu ini juga pengen perubahan. Nah, perubahannya seperti apa? Itu energi ya. Ya bisa jadi perubahan yang positif lah ya. Seperti itu. Siapa sih yang mau berubah yang jelek, ya kan? Nah, di sini kita hitung keseluruhan ya. 5 sama 8 itu 13 ya. 13 itu kuno 4. Hubungan kalian ini berat banget. Ya, semua itu pasti ada pertemuan, ada perpisahan. Nah, 4 ini semua tuh pasti bakal berakhir. Nah, berakhirnya seperti apa? Apa hubungan kamu akan berakhir sia-sia, atau hubungan kamu ini akan berakhir dengan bahagia, dengan cara kamu menghealing ya diri kamu supaya kesakitanmu ini berakhir, supaya yang kamu apa intinya, kamu kan pengen dia takluk, supaya itu berakhir gitu loh, dan dia akan takluk kamu. Bukan berarti kalau takluk itu bukan berarti dia langsung nurut sama, enggak, maksudnya dia bisa menerima kamu dan kembali kamu dan mencintai kamu gitu loh, saya apa adanya gitu ya. Kita nggak bisa menaklukkan siapapun, kita nggak bisa mengubah seseorang atau menaklukkan seseorang pun ya, kecuali kita mengubah diri kita dulu. Tanpa kita mengubah diri kita menjadi lebih baik, kita nggak akan bisa menaklukkan seseorang itu ya, nggak akan. Mungkin bisa pun, mungkin itu nggak sepenuhnya, semua tergantung dari energi kamu ya. Misalkan contoh, kamu mungkin sudah baik sama dia, sudah banyak perkorbanan buat dia, tapi kenapa ya kok dia masih seperti itu ya sama kamu ya, masih seperti itu ya, karena kamu belum healing. Percuma kamu pikir dengan begitu kamu bisa menaklukkan dia, nggak bisa. Itu energi nggak bisa ditawar, nggak bisa ditoleransi, nggak bisa ditawar gitu. Jadi semua itu dibayar dengan hati kamu. Hati kamu harus dilembutkan, healing, dilepaskan energi negatif, dan lepaskan semuanya, move on dari kesedihan ya. Caranya supaya dia takluk sama kamu ya, kamu harus taklukin dulu hati kamu. Jangan ada rasa kecewa, sakit hati, dendam, penyesalan atau apapun itu. Jangan berharap sama manusia, tapi kamu cobalah untuk lebih healing, berserah terus sama Sang Pencipta. Lepaskan energi negatif, momen-momen dimana kamu kemarin atau di masa lalu kamu itu menyakitkan, yang momen yang membuat kamu luka. Mungkin aduh, aku kalau ingat itu tuh kok aku jadi luka, aku kalau ingat dia itu aku jadi sakit, aku ingat dia itu aku jadi sedih. Nah, itu lepasin. Ingat sesuatu itu nggak apa-apa, yang penting kamu nggak sedih, nggak sakit, nggak terluka gitu loh say. Itu namanya healing dan berserah, serahkan sama Sang Pencipta ya, seperti itu. Karena semuanya ini kita miliknya Sang Pencipta ya kan, seperti itu. Bertemanlah sama semesta ya. Kalau kamu sudah berteman dengan semesta, kamu akan peka, dan kalau kamu akan peka, kamu akan berteman dengan semesta. Nah, kalau kamu sudah seperti itu ya, maka kamu akan bisa mendengarkan intuisi. Kamu dengarkan intuisi kamu, suara hati kamu, maka kamu enak kok jalannya ya, seperti itu ya. Bolak-balik aja. Nah, di sini Jingho hitung keseluruhan ya. Tiga, 7, 4, 6, 8, 1, 4, 3 ya, 3 kita tunggu 6 ya. Di sini bagaimana sih caranya supaya dia itu takluk sama kamu dan meminta balikan sama kamu? Sabar, lembutkan hati kamu, turunkan ego. Namanya sabar pasti turunkan ego ya. Berdamai dengan jiwamu, karena di sini jangan sampai ada hati kamu masih menyimpan luka. Nah, di hitungan kuno di sini ya, jangan sampai ada cinta segitiga juga ya. Mungkin pasangan kamu ada orang lain, kamu juga jangan balas orang lain dong, seperti itu. Mungkin kamu nggak ada niat untuk membalas, tapi kamu mungkin ada kenalan baru, orang baru, sama aja kalau kamu terbawa suasana itu bagaimana. Nah, di sini 6 sama 4 hasil akhir. 10 kita dengan 1 karena terhati jiwa dan pikiran kamu, baru kamu bisa menarik energi positif pasangan kamu, memelet energi positif, memelet pasangan kamu dengan energi positif kamu sendiri, dengan cara kamu healing. Kalau kamu nggak bisa healing, Jingho bisa bantu kamu melalui terapi kan sudah tahu ya. Kamu juga sudah terapi kan di sini ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kamu sudah berdamai, menyatu antara hati, jiwa dan pikiran kamu, kalau namanya sudah berdamai itu kan ini nggak ada ya, nggak ada sakit hati
ya, nggak ada cinta segitiga, atau nggak ada yang pengkhianatan, atau nggak ada kebohongan dalam diri gitu loh. Baru energi positif akan ketarik dan dia akan kembali ke kamu gitu loh saya. Semua itu pilihan tangan kamu, karena 1 sama 4 hasil akhir. Itu 5 ya, pilihan tangan kamu ya. Jangan bingung, jangan bimbang, meskipun kamu banyak pilihan atau dia yang banyak pilihan. Kalau kamu yakin apa yang kamu yakin itu positif dan benar, maka itu yang akan terjadi ya. Cepat atau lambat itu bakal terjadi selama kamu melembutkan hati kamu dan tidak ego. Karena 5 sama 4 hasil akhir itu 9 gitu loh. Jangan ego, karena ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan. Jangan sampai ada ego ya. Nah seperti itu. Balik lagi, mau dibawa ke sini lagi. 9 sama 4, 9 sama 4 berapa sih? 14 ya? 13 dibunuh 4. Nah di sini 9 sama 4 ya, hasil akhir. Hasilnya 4. Hasilnya 13. Nah 1 dan 3 di dalam satu hubungan kamu pengen dia takluk sama kamu ya. Jangan ada orang ketiga, jangan ada orang lain. Meskipun dia punya orang lain, itu semua akan berakhir. Nah kalau kamu membalas-balasan, maka yang berakhir akan hubungan kamu. Nah di sini sama, di sini ya, hasilnya sama seperti di situ. Jangan ego, karena di sini disuruh untuk melembutkan kamu supaya dia balik ke kamu. Taklukkan dirimu, cintai diri kamu, baru kamu bisa menaklukkan di depanmu. Baru kamu bisa menarik energi positif pasangan kamu tanpa kamu memintanya. Seperti itu saya ya. Lakukan perubahan yang positif, karena 4 sama 4 itu 8. Lakukan perubahan yang positif, kalau enggak akan berakhir sia-sia di sini ya. Karena di sini udah kelihatan disuruh melakukan perubahan yang positif. Nah ini ketemu lagi ya kan, 4 sama 4 itu 8 ya. Kalau ada perubahan yang positif, baru dia akan balikan lagi sama kamu seperti itu. Selama tidak ada orang lain. Kalau ada orang lain, dia akan sia-sia. Dan di sini kamu manifest lah dalam karir kamu. Oke, seperti itu. Cintai dirimu say ya. Bagaimana usaha kamu ke depannya ya? Bagaimana karir kamu ke depannya di sini? Bagaimana sih usaha kamu ke depannya atau karir kamu ke depannya ya? Ada Queen Love Dam, ada 6 love, ada 6 wajib, As Love merah, As wajib ya. Di sini karir kamu bakal bagus, usaha kamu juga bakal bagus di tahun ini ya. Tapi dan kamu juga akan bertemu dengan cinta sejati kamu, tapi disuruh sabar, perlahan tapi pasti. Koin-koinmu akan mengarah ke kamu selama kamu memanifest yang positif. Nah kalau kamunya masih seperti ini, hitam, masih bingung, gantung, ragu, kadang on off healingnya ya kan, kadang seneng, kadang kalau seperti itu ya perlahan akan pergi. Karena di sini kan sia-sia lah energinya di sini. Bagaimana sih usaha kamu ke depannya bagus, dan kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu di sini. Jingo tarik energinya dari pasangan kamu ya saya. Sorry, bukan energi pasangan kamu. Jadi dari energi ya, bisa juga energi pasangan kamu juga bisa ya, energi dari hokinya kamu lah ya ini. Di sini kan. Jadi jangan tarik energi dari hokinya kamu di tahun ini, di dalam hubungan kamu ya. Mungkin saat ini kan kamu sedang sendiri ya kan, dan kamu manifest, kamu fokus ke arah finansial kamu, atau intinya ke usaha kamu lah ya, seperti itu. Jangan tarik energinya seperti apa. Wow, keren banget. Selama kamu ada perubahan yang positif, maka ini koin-koin kamu akan kamu raih di sini ya. 2 lagi ya say. Ada kesuksesan ya. Ya, bekerjalah dengan sepenuh hati. Atau kamu melakukan di dalam percintaan pun juga lakukan dengan sepenuh hati. Ketika kamu sudah jalan sama si ini, ya udah. Kalau ada konflik atau apa ya, itu resiko. Semua ada resikonya ya. Nah, 1 lagi ya say. Jadi ini bagus banget koin-koin kamu ini di tahun ini. Semua tapi tergantung dari kamu ya. Semua tergantung dari kamu. Selama kamu nggak ego lah di sini. Kalau kamu ego ya, seperti yang Jingo bilang tadi di sini, maka semua akan sia-sia ya. Turunkan ego kamu, lembutkan hati kamu ya. Baru ini kamu bisa raih, karena 8 dan 1 itu 9 ya. Kamu milih yang merah atau yang hitam, oke? Nah Jingo hitung keseluruhan ya.
918. Berapa tuh? Nah, coba 918 6 24 ya, 24 kita tunggu 6. Nah 6 lagi di sini, apa kepala 6 ya. Jadi bagaimana usaha kamu ke depannya ya. Kamu di sini harus berdamai, healing. Yang namanya usaha itu pasti ada ya, semua itu pasti ada risikonya, kadang untung kadang enggak, karir juga kayak gitu. Semua tergantung dari kamu. Kamu bersyukur nggak dalam keadaan apapun, bersyukur nggak dalam keadaan kesakitan ini bersyukur nggak dalam keadaan sedang dibawa. Sabar aja, lembutkan hatimu. Di sini kan kamu disuruh sabar. Maka kamu, ketika kamu sudah sabar, minta diri kamu, berdamai dengan jiwamu, kan artinya kamu minta diri kamu. Nah, kamu di sini aja belum minta diri kamu. Ya, kalau ketika kamu sudah mau minta diri kamu, lembati kamu, perlahan karir jadi dan cita sejatimu jadi seperti itu. Dan energinya pun jadi selama kamu tidak ego. Nah, 6 sama 8. 6 sama 8 itu 14. 14 ya. 6 sama 8 14. 6 sama 8 14 ya. Guna 5. Jadi di sini usaha kamu atau karir kamu atau bisnis kamu bakal bagus selama kamu nggak bimbang, kamu yakin, kamu nggak bingung, kamu tetap bersyukur dalam keadaan apapun, di bawah atau bagaimanapun. Intinya di sini udah terlihat ya situ, jangan ego. Nah 5 sama 4 hasil akhir. 5 sama 4 itu 9 tuh kan, tembus lagi kan. Jadi ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kejayaan di tahun ini. Tahun hoki sebetulnya, tapi bisa juga kalau kamu ego maka semua akan sia-sia di situ. Ya, seperti itu. Oke. Jadi bakalan bagus usaha kamu selama kamu berdamai ya, seperti itu. Apakah kamu akan menikah lagi atau apakah kamu akan menemukan pasangan baru lagi atau seperti itu? Nah, Jingo tarik energinya ya. Dan ini kan gak reson itu semua orang ya. Di situ di sini ada 7 keriting dan King Love hitam. Apakah kamu bakal menikah lagi di sini? Ya, atau kamu bakal bertemu sama seseorang baru lagi atau seperti itu? Ya, lebih gampangnya apakah kamu akan menikah lagi di sini? Di sini ada 7 keriting dan King Love hitam. Ya, kamu masih memikirkan seseorang ini. Ya, dia masih ada di dalam benak hati kamu. Kamu berharap banget memanifest impianmu bersama dia, tapi konflik di sini, permasalahan, debat, banyak banget argumen atau banyak banget yang namanya konflik-konflik itu. Ya, nah Jingo tarik energi dari seseorang yang mungkin kamu pikirkan atau energi dari pasangan kamu ya, siapapun itu ya. Situ ada 10 keriting, Jack keriting, karma dan energi dari kamu. Ada 3 love hitam, ada King Love merah dan 9 wajib. Apakah kamu bakal menikah lagi di sini? Jadi energi pasangan kamu ya seperti yang Jingo lihat ya. Kamu di sini bakal menikah lagi sama seseorang yang mungkin kamu cintai dan bahkan bisa jadi itu cinta sejati kamu di sini. Tapi kamu punya orang lain selain dia. Makanya energi seseorang yang ingin menikahimu atau ingin bersamamu atau kamu yang sudah menikah, energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya, yang mau menikahi kamu atau yang mau kembali ke kamu ya, dia merasa seperti apa? Ingin kembali ke kamu. Di sini kamu ada orang lain energi. Nah, ini dia anggap ini karmanya dia. Dia mungkin saat ini entah ini sudah terjadi atau belum. Pasangan kamu sedang mengalami karma dan dia berpikir kamu juga udah ada orang lain dalam satu hubungan kalian.
Betulnya impian kalian sama di sini ya, cuman hancur ya, belum terlaksana. Karena hubungan kalian ini berat banget ya. Kalau kamu nggak mau mengubah melebur hati kamu, maka hubungan kamu sama dia berakhir dan sama dia pun seperti ini. Ya, Jingo hitung keseluruhan ya saya. 7, 3, 9, 1, 20. Di sini hasilnya 9 ya. 20, kita hitung 2 ya. Apakah kamu akan menikah lagi? Ya, atau apakah kalian akan rujuk kembali di sini? Iya, karena di dalam hubungan ini harus ada 2 orang, kamu dan dia. Nggak ada 3 orang, nggak ada orang lain. Ya, lembutkan hati kamu. Di sini ada kekuasaan, ada kesuksesan. Kamu akan menikah dengan seseorang yang kamu cintai. Ya, mungkin bisa bahkan dia juga mencintai kamu. Gitu loh. Di sini kamu fokus aja ke karir kamu, tapi jangan sampai ada cinta segitiga, ada orang lain. Karena 2 sama 9 itu 11, kita hitung 2 ya. Ketika kamu sudah berdamai dengan jiwamu, maka kamu akan menikah sama dia. Karena energinya akan ketarik, akan bersatu di situ. Bisa jadi kalian akan rujuk kembali lah seperti itu kalau yang sudah menikah. Ya, seperti itu. Nah, 2 sama 4 itu 6. Lagi-lagi kamu disuruh untuk sabar. Perlahan tapi pasti. Lembutkan hatimu, say. Sabar. Di sini tuh hubungan kamu untuk disuruh healing. Sabar, sabar. Karena 6 sama 4 itu 10, kita hitung 1. Dan kalian akan menikah lagi dan rujuk kembali yang sudah menikah, atau yang belum punya pasangan, kalian akan bertemu dengan jodohmu, cinta sejatimu, twin flame-mu, soulmate-mu, atau siapamu itu ya, seseorang yang kamu pikirkan, siapapun itu. Ketika kamu sudah menyatu antara hati, jiwa, dan pikiranmu, ya iya dong, masa ya kamu akan menikah dengan seseorang yang bukan jodohmu atau soulmate-mu atau siapamu itu, kan nggak bisa. Kalau asal menikah doang kan akhirnya apa ya, konflik gitu loh. Karena di sini ada 10, 1 dan 0 ya. Kalian akan menikah lagi. Kamu akan mungkin kamu saat ini sudah bercerai, lalu kamu akan menikah lagi gitu ya. Gitu. Kamu akan menikah lagi. Bisa jadi kamu menikah lagi dengan seseorang yang sama, juga bisa jadi menikah dengan seseorang yang kamu cintai itu loh. Ya, itu bisa jadi gitu loh. Kita kan nggak tahu, say. Kamu sudah cerai terus kamu balikan lagi, menikah lagi, kan nggak tahu. Seperti itu, oke? Semua pilihan tangan kamu ya. 1 sama 4 itu 5, semua pilihan tangan kamu, say ya. Nah, 5 sama 4 9 ya, semua tangan kamu. Kamu milih ego. Kalau kamu nggak milih ego, ya ada kekuasaan di sini, ada keberhasilan, kesuksesan, dan kamu akan menikah dan kalian saling mencintai di sini. Tapi kalau kamu ego, maka kamu sini ada cinta segitiga, tapi kamu pengen menikah sama orang ini atau gimana, nggak bisa. Yakin, harus yakin ya. Gitu aja, bayar karma ya, seperti itu. Karena mungkin pasanganmu saat ini sedang membayar karmanya. Apa sih pesan dari semesta? Pasti pesan dari semesta. Ada kartu keajaiban tapi kebalik, dan ada cek love hitam. Ada pesan di sini ya. Kamu bisa mewujudkan apapun yang kamu inginkan selama kamu tidak berkhianat dari hati kamu. Intinya seperti itu ya. Kalau kamu pengen menikah dengan seseorang ini, atau bertemu dengan seseorang ini, atau kamu ingin kembali sama orang ini, atau kamu pengen apapun itu tadi, atau ingin sukses atau apa, bakal diwujudkan. Tapi masih kebalik ya. Bagaimana ya? Yalah, kamu aja belum berdamai dengan jiwamu, masih belum healing ya, masih ego ya, mau yang ini mau itu, sama-sama mau dua-duanya atau mau semuanya, nggak bisa. Lepaskan dia, baru ini nanti nggak kebalik, oke? Kalau nggak akan sia-sia, karena hubungan kamu ini dibutuhkan perubahan yang sangat ekstra, oke? Apa sih saran dari semesta? Oke, saran dari semesta ada 5 love merah ya. Saran, yakinlah, jangan bingung, jangan bimbang, karena 5 sama 4 itu 9. Ada kekuasaan, dudukan, derajat, kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan ya. Sarannya harus yakin. Kalau kamu bingung, bimbang ya, akan jadi ego. Karena 4 sama 5 9 akan jadi ego. Semua akan sia-sia, berakhir dengan sia-sia, nol, nihil. Yakin aja gitu loh. Jangan bingung, jangan khawatir, jangan cemas. Ya itu healing tadi. Cintai diri kamu, baru kamu akan bisa menarik energi positif itu. Lepaskan, maaf, berdamai dengan jiwa, bekerja dengan sepenuh hati ya, mencintai diri kamu dengan sepenuh hati, bersyukur dalam keadaan apapun. Yakin aja
cepat atau lambat hal positif itu bakal terjadi dalam kehidupan kamu. Oke. Apa sih kartu keyakinannya, say? Kartu keyakinannya ada 10 ya, 5 ya. Ya, yakinlah dan jangan bimbang. Nah, 5 sama 5 itu 10. Ketika kamu yakin menyatu antara hati, jiwa dan pikiran kamu, ada atau enggak ada dia, kamu harus bahagia, kamu bisa sukses. Karena tadi dipesan ada kartu keajaiban tapi masih kebalik. Nah, tapi kalau kamu 5 masih bingung, bimbang, ya semua nggak bisa. Karena 10 itu kurang 1. Nah, 1 sama 4 hasil akhir itu 5. Balik lagi ke kartu keyakinan. Artinya kamu tetap kamu harus yakin, dengarkan suara hatimu, karena suara hati nggak bisa ngebohongin kamu, tapi kalau kamu bisa ngebohongin orang lain. Jadi intinya kamu harus berdamai, yakin, jangan bingung, jangan maju mundur, ya. Udahlah, aku sih sebenarnya pengen sama dia gitu, tapi kok kayak gini, ya udahlah, aku mau sama yang baru aja dulu, gini bla bla, atau sama yang lain, istilah kata gitu. Kamu bingung, akhirnya nanti kamu akan berakhir sia-sia. Bekerja pun sama, ya. Hilangkan kecemasan, kekhawatiran, ya. Manifest yang positif adalah di kamu, ya. Taklukkan hatimu. Gimana sih cara menaklukkan hati kamu? Lawan ego kamu, ya. Pikirkan sebelum bertindak. Kalau aku melakukan seperti ini tuh bakalan udah tepat belum ya buat diriku, nah gitu. Yakinkan. Tapi sebelum itu kamu harus tenang. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan kamu bahagia atau sedih atau bagaimanapun. Makanya healing, tenangkan, ya, diri kamu. Baru kamu bisa mengambil keputusan tadi harus bagaimana, ya. Yakin, makanya kamu ikutin terapiin di sini supaya kamu bisa peka, bisa mendengar suara hati kamu. Kalau kamu sudah mendengarkan suara hati kamu gak akan disasar-sasarin, say. Yakinlah ya, situ sini. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe di share saya. Semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat buat kamu semua. Terapi-terapi di sini untuk tentang kesembuhan luka batin, guna-guna sampai jalan, tentang menarik energi positif pasangan atau menarik energi positif yang lainnya, dan tentang untuk healing, buka aura semua. Oke, karena di sini adalah tentang kesembuhan. Nah, dan Bunda juga ini kamu termasuk luar biasa ya, sabar juga. Oke. Selamat beraktivitas. Bye bye.